بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah ala jami'i ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wal mujahidina fi sabilillah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Pemirsa channel Nurul Fatah Online yang semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini kami akan coba menerangkan sedikit tentang mubtilatus shaum, hal-hal yang dapat membatalkan puasa yang kita lakukan. Hal-hal yang dapat membatalkan dari puasa yang kita lakukan. Secara umum, hal yang dapat membatalkan puasa itu terbagi menjadi dua. Satu, qismun yubtilu thawabas shaumi las shauma nafsa. Hal-hal yang hanya dapat membatalkan pahala puasa, tidak puasanya itu sendiri, namun hanya pahalanya saja. Fala yajibu alaihil qadha, ya seperti ini, maka tidak diwajibkan bagi orang yang melakukan untuk mengondoinya. Hal demikian disebut dengan muhbitot. Jadi bagian yang pertama itu disebut muhbitot, yang artinya sesuatu yang dapat membatalkan pahalanya puasa, namun puasa yang dilakukan masih dikatakan sah. Terus bagian yang kedua yaitu hal yang dapat membatalkan puasa dan juga sekaligus pahalanya jika tidak disertai dengan adanya uzur. Maka dengan demikian orang yang melakukan wajib mengkondoinya, wajib mengkontok, mengganti, mensahuri nanti setelah habis hari raya. Bagian yang kedua ini disebut dengan mufattirat. Jadi hal yang membatalkan puasa itu secara umum terbagi menjadi dua. Satu, muhbitot, hanya sekedar membatalkan pahalanya saja namun puasanya masih dianggap sah. Dan yang kedua, mufattirat, yang dapat membatalkan puasa itu sendiri juga dan juga sekaligus pahalanya. Bagian yang kedua, maka wajib bagi si pelakunya itu mengontoni puasanya. Ya sudah. Sekarang masuk pada bagian yang pertama, yaitu al-muhbitot ma tubtilu thawabas shaum, atau sesuatu atau hal-hal yang dapat membatalkan pahalanya puasa. Di sini diterangkan ada berapa? Ada 6 yang diterangkan dalam sini, dalam kitab Taqriratus Sadidah. Emang ada orang yang berpuasa namun nggak mendapatkan pahala sama sekali? Ada, ya, selaras dengan apa yang pernah disabdakan oleh baginda Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'aths. Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Jadi banyak, ya. Banyak. Dulu saja Nabi sudah menyabdakan seperti itu. Gak sedikit, dalam arti banyak orang yang berpuasa secara lahiriahnya namun tidak mendapatkan dari puasa yang dilakukan kecuali hanya lapar dan haus saja.
Apa saja hal-hal yang dapat membatalkan atau menghapus pahala puasa yang kita lakukan. Yaitu diantaranya satu al-ghibah. Ghibah yang pertama ghibah. Arti ghibah itu apa? Menggunjing, ya, membicarakan aib saudara, ya, membicarakan saudara muslim terkait hal yang tidak ia suka, toh meskipun benar keberadaannya. Contoh, ada seorang punya kekurangan apa, punya suatu keburukan, toh meskipun benar-benar buruk dia, baik apa, perilaku maupun ahwal-ahwal lainnya, memang buruk, tapi kita bicarakan keburukan itu terhadap orang lain, itu tidak diperbolehkan, namanya ghibah. Dan ghibah ini dapat membatalkan pahala orang yang sedang berpuasa. Yang kedua, an-namimah, adu domba. Apa pengertian dari adu domba? Naqlul kalam bi qasdi qail fitnah, ya, memindah omongan dengan tujuan agar apa, timbulnya fitnah, Contoh, bicara kepada si A bahwa si B itu senang apa, hobinya membicarakan sampean, membicarakan si A. Ketika bicara dengan si B sama, ya, si A itu hobinya membicarakan sampean. Itu disebut dengan namimah. Hal itu tidak diperbolehkan, ya. Jadi termasuk salah satu pantangan yang memang harus dihindari bagi orang yang sedang berpuasa. Terus yang ketiga, al-kadzib, berbohong, ya. Apa arti bohong? Al-ikhbaru bi ghairil waqi', ya, memberikan suatu berita yang tidak sesuai dengan realita, itu namanya al-kadzib, ya. Dan terkait hal ini, ya, termasuk juga menyebar berita hoax. Makanya kalau kita main HP termasuk WA itu, ya, kita harus berhati-hati karena pada zaman ini, era sekarang ini, era digital, keberadaan jempol atau jari jemari kita ini sudah mewakili dari apa yang kita ucapkan, ya. Jadi jari jemari kita ini sangat potensi sekali. Kalau kita nggak bisa mengendalikan ini jari, potensi untuk apa? Ya untuk ghibah, namimah, makanya perlu kita kendalikan. Sebagaimana kita mengendalikan kita punya lisan. Ya, yang ketiga, berdusta. Terus yang keempat, an-nadhru lima yah, atau melihat sesuatu yang diharamkan. Atau sesuatu yang halal namun dengan menggunakan syahwat. Apa sesuatu yang diharamkan? Contoh, bagi sang laki-laki yang melihat wanita ajnabiyat, wanita yang bukan mahram, itu haram, ya. Toh meskipun tidak syahwat, kita melihat wanita lain, toh meskipun tidak syahwat, itu dapat mengurangi pahala puasa yang kita lakukan, ya. Dapat mengurangi pahala puasa yang kita lakukan, toh meskipun tidak syahwat. Soalnya apa? Melihatnya saja sudah haram hukumnya. Atau melihat wanita yang mahram, kan boleh dilihat tapi menggunakan syahwat, tapi disertai dengan syahwat, itu dapat mengurangi dan bahkan bisa membatalkan pahala, bukan puasanya, pahala. Puasa masih tetap dikatakan sah, namun pahalanya saja yang berkurang atau bahkan bisa hilang. Melihat sesuatu yang halal untuk dilihatnya namun disertai dengan syahwat. Apa arti syahwat di sini? Jadi arti syahwat di sini itu enggak harus berdiri, ya, enggak harus berdiri, ya, dia punya alat vital atau alat vitalnya enggak harus berdiri, tapi apa? Merasakan nyaman dalam memandang, itu termasuk syahwat, ya. Ngenak-ngenake,
nginak-nginake anggone ndeloki ya. Yes. Nginak-nginake anggone mandeng. Itu syahwat. Arti syahwat di sini ayataladza bin nadri, nginak-nginake anggone mandeng. Itu syahwat. Arti syahwat di sini enggak harus apa? Berdiri dia punya alat vital, enggak. Makanya juga harus hati-hati ya pandangan kita. Terus yang kelima, sumpah palsu. Sumpah palsu tidak sebagaimana mestinya, tidak sebagaimana realita. Itu sama, harus kita hindari betul agar pahala puasa yang kita lakukan tidak berkurang atau bahkan bisa hilang. Terus saya lanjut yang keenam. Yang keenam yaitu qauluz zur wal fuhsh wal amalu bihi. Apa artinya? Berkata buruk atau perkataan yang keji, juga berbuat buruk, perbuatan yang buruk itu juga dapat mengurangi pahala dari puasa yang kita lakukan. Ini selaras dengan apa yang pernah disabdakan oleh baginda Nabi, malam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyata at'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dan perbuatan yang buruk, falaisa lillahi haja, maka Allah tidak butuh dengan apa yang dia lakukan berupa meninggalkan makan dan minum. Allah nggak butuh hal itu ya. Allah nggak butuh pada usaha kita meninggalkan makan dan minum, jikalau kita masih tidak bisa meninggalkan berkata yang buruk atau juga berbuat perbuatan yang buruk. Ya, semoga dengan ini kita semua juga para pemirsa channel Nur Fatah Online semoga diberi perlindungan oleh Allah, dijaga diri kita semua agar terhindar dari 6 hal yang dapat membatalkan pahala puasa yang kita lakukan. Terus bagian yang kedua yaitu al-mufattirat, hal-hal yang emang betul-betul dapat membatalkan puasanya. Yus puasane batal, begitu juga pahalanya. Bagi orang yang melakukan bagian yang kedua ini, maka wajib baginya untuk mengqadainya. Terkait hal ini nanti akan kami sambung pada episode berikutnya. Dari kami segala kekurangan kami secara pribadi minta maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.